Ya oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Beginning After the End. Beberapa saat setelah memasuki portal, akhirnya rombongan Arthur pun tiba di sebuah istana melayang. Dan itu adalah sebuah istana yang digunakan oleh para anggota dewan. Istana tersebut juga terus saja bergerak dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Tentu saja itu semua demi keamanan. Dengan begitu, tidak sembarang orang bisa mengunjungi istana melayang tersebut. Setelahnya Arthur pun berkata, "Sylvie, kenapa kau tidak memberitahukan atau berbicara dengan Thesia?" Lalu Sylvie pun menjawab, sebagai seorang wanita harus ada satu atau dua yang dirahasiakan. Maksud rahasia di sini adalah kemampuan Sylvie untuk berbicara secara langsung. Saat bertemu dengan Thesia, Sylvie sama sekali tidak membuka mulutnya, padahal ia bisa berbicara secara langsung. Kemampuan tersebut ia dapat selama pelatihan 2 tahun terakhir. Tidak hanya itu, karena Lord Indrat mengajarinya secara langsung, ia juga harus berfokus bagaimana meningkatkan kemampuan tubuhnya sebagai ras naga Asura. Dan walaupun Sylvie bisa berbicara secara langsung, akan tetapi ia hanya menggunakan kemampuan tersebut untuk berbicara dengan Arthur. Bahkan Aldir dan juga Virion yang saat ini bersamanya belum mengetahui hal tersebut. Tapi Sylvie juga berjanji akan memberitahukan hal tersebut kepada Thesia pada pertemuan berikutnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya rombongan pun tiba di depan sebuah gerbang besar. Lalu Virion pun membuka gerbang tersebut menggunakan sebuah kode. Dan saat pintu gerbang terbuka, awalnya Arthur mengira akan melihat sebuah penjaga. Tapi apa yang ia lihat adalah seekor beruang hitam besar berukuran 3 meter. Itu adalah Mana Beast. Lalu ia pun mendengar suara, "Kakak!" Awalnya Arthur mengira jika beruang tersebutlah yang berbicara. Hingga akhirnya ia pun melihat Ellie, adiknya, berada di atas tubuh beruang. Ellie pun mulai lompat dan memeluk Arthur. Lalu tak lama kemudian Arthur kembali mendengar suara seseorang. Mereka berteriak, "Arthur!" Ya, itu adalah suara dari ayah dan ibunya. Akan tetapi suasana saat itu terlihat sangat canggung. Semua itu terjadi karena Arthur telah mengatakan bahwa sebenarnya dirinya bukanlah anak mereka berdua, karena Arthur memiliki ingatan di kehidupannya yang lalu. Akan tetapi ayah Arthur saat itu berkata jika itu bukanlah masalah, walaupun Arthur memiliki ingatannya sendiri, tapi karena ia berada pada tubuh anaknya, maka Arthur masihlah anak mereka berdua. Ibu Arthur pun mulai mendekat kepada Arthur. Ia mulai memegang kedua tangan Arthur. Wajahnya berkaca-kaca, air mata juga mulai membasahi pipinya. Lalu ia pun berkata dengan nada yang sangat sedih. Ia pun berkata, "Tolong berikan kami waktu." Maksudnya di sini adalah memberikan mereka waktu agar menganggap Arthur layaknya anak mereka sendiri. Itu adalah pertemuan yang sangat menyentuh hati. Arthur bahkan hampir saja menangis melihat bagaimana ekspresi kedua orang tuanya. Tapi suasana kembali mencair saat Ellie berkata, "Kakak, perkenalkan, ini adalah Bu." Yang dimaksud di sini adalah beruang besar yang ditemui Arthur sebelumnya. Mendengar hal tersebut, sontak Arthur pun mulai terkejut karena awalnya ia mengira jika beruang tersebut merupakan makhluk penjaga. Akan tetapi ternyata itu adalah monster ikatan milik adiknya. Arthur pun mulai menatap Virion dan juga Aldir. Lalu mereka pun berkata, "Ya, itu adalah hadiah yang diberikan oleh Lord Winsome saat kau pergi meninggalkan keluargamu untuk berlatih." Arthur pun mulai menatap kembali beruang besar tersebut. Wajah permusuhan terlihat jelas di mata beruang tersebut. Lalu beruang tersebut pun mulai menggerakkan tangannya kepada Arthur layaknya berjabat tangan.
Tapi hal tak terduga pun terjadi karena cengkeraman beruang besar tersebut sangatlah kuat, bahkan lantai yang dipijak oleh Arthur pun ikut retak. Lalu Arthur pun berkata, "Ellie, apakah ikatanmu memiliki temperamen yang buruk?" Lalu Ellie pun menjawab, "Tidak, ia hanya ingin mengetes bagaimana kemampuanmu. Aku selalu menceritakan bahwa kakak memiliki kekuatan yang besar. Oleh sebab itulah ia berusaha untuk mengujinya. Tentu saja itu karena sifat kompetitif yang dimiliki oleh Bu." Lalu yang membuat Arthur lebih terkejut lagi adalah saat ia mengetahui jika Ellie bisa berkomunikasi dengan beruang tersebut menggunakan kemampuan mental. Itu adalah hal yang luar biasa yang artinya beruang tersebut merupakan manabis tingkat tinggi. Arthur bahkan terlihat sangat shock. Ia tidak menyangka jika Lord Winsome memberikan ikatan yang sangat kuat kepada keluarganya. Lalu ibu Arthur pun berkata, "Tidak, saat Lord Winsome memberikan Bu kepada kami, ia masih sangat kecil. Hanya saja memang perkembangannya sangat luar biasa selama 2 tahun terakhir." Saat Arthur mulai melepas rindu dengan keluarganya, tiba-tiba Lord Ardir pun berkata, "Aku tahu kau ingin berkumpul bersama keluargamu. Tapi kau bisa melanjutkannya nanti setelah pertemuan yang akan kita lakukan." Aldir juga berkata, salah satu alasan kenapa keluarga Arthur ditempatkan di dalam kastil tentu saja untuk keamanannya dan juga untuk membuat Arthur tenang. Dan Arthur pun sangat berterima kasih terkait dengan hal tersebut. Lalu Arthur pun mulai berpamitan dan memeluk semua orang kecuali Bu. Beberapa saat kemudian mereka pun tiba di dalam ruang rapat. Tapi karena hanya mereka bertiga, Arthur pun mulai bertanya, "Apakah hanya kita bertiga? Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Misalkan Direktur Good Sky." Mendengar hal tersebut, entah bagaimana ekspresi dari Aldir dan juga Virion pun langsung berubah. Lalu Virion pun mulai menjelaskan, "Cynthia saat ini sedang tertidur untuk mengatasi efek kutukan yang diaktifkan setelah ia memberitahukan informasi terkait intel kepada Alak Rian." Sebelumnya Arthur telah diceritakan terkait beberapa hal, tapi ia tidak menyangka jika Cynthia dalam keadaan koma. Lalu Virion juga mengatakan akan menunjukkan di mana tempat ia berbaring atau beristirahat setelahnya. Baik itu Virion dan juga Aldir pun mulai menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi ketika Arthur dalam masa pelatihan. Dan dengan itu pula Arthur pun akhirnya mengetahui bagaimana kondisi dari Vincent, keluarga Helstia, dan beberapa orang lainnya yang ia kenal. Dan beberapa dari mereka juga ikut berpartisipasi dalam perang. Lalu Arthur pun bertanya, "Apakah keluargaku juga berniat untuk berpartisipasi?" Lalu Virion pun menjawab, "Ya, sebetulnya ayahmu juga mendaftarkan diri untuk ikut berperang. Akan tapi aku menunda hal tersebut." Virion mengatakan bahwa ia tidak boleh berpartisipasi dalam perang, setidaknya sampai Arthur kembali. Mendengar hal tersebut, Arthur pun mulai berterima kasih karena ia sangat takut ayahnya mati dalam peperangan saat ia belum kembali. Lalu Virion dan juga Aldir pun mulai menjelaskan lebih detail terkait dengan peperangan yang terjadi di luar gerbang besar ataupun tembok besar. Itu adalah tembok yang dibangun agar pasukan dari Alakrian tidak bisa menembus pertahanan. Dan setelah menjelaskan berbagai macam hal, Aldir pun bertanya bagaimana tanggapan dari Arthur. Lalu Arthur pun mulai menjawabnya. Ia pun mulai berasumsi berbagai macam hal, seperti bagaimana penyihir Alakrian memanipulasi manabis peringkat S dan juga SS untuk menyerang mereka. Ada banyak asumsi yang diberikan oleh Arthur. Beberapa asumsi tersebut dibenarkan oleh Aldir, tapi ada yang mengganjal menurut mereka berdua. Lalu Virion pun berkata, "Arthur, jangan terlalu terkejut setelah kami mengatakan hal ini." Lalu Virion pun mulai mengeluarkan sebuah gambar
Di mana Arthur sangat familiar sekali dengan gambar tersebut. Lalu ia pun teringat dengan cetak biru yang ia berikan kepada Gideon. Tapi Firion pun berkata, kapal perang tersebut bukanlah kapal yang kami buat, tapi itu adalah kapal yang dibuat oleh Alakrian menggunakan desain yang kau buat. Sebelum Arthur menanggapi perkataan dari Firion, seorang prajurit pun memasuki ruang pertemuan dengan tergesa-gesa. Komandan, komandan, mereka akhirnya terlihat. Lalu Firion pun menanggapinya, apa itu? Dan ia pun menjawab, kapal-kapal perang musuh akhirnya terlihat. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan kelanjutan dari novel Beginning After the End. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.